Rasulullah telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang yang disinari oleh iman wal Islam. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah menceritakan tentang perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Taif. Artinya adalah suatu perjalanan yang ditempuh Nabi adalah suatu perjalanan yang penuh dengan kesulitan. Rasulullah dilempar dengan batu, Rasulullah dicaci maki, sampai kaki Nabi Muhammad berusaha mereka lumpuhkan. Penuh dengan kesusahan, penuh dengan kesulitan. Ini sambungan dari yang kita belajar adalah istilzadul masyaqqah, merasakan lezat kesulitan itu. Ada istilzadul ta'ah, ada istilzadul masyaqqah. Istilzadul ta'ah ialah merasakan lezat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istilzadul masyaqqah merasakan lezat kesusahan atau kesulitan. Sampai dalam kesulitan yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW, malaikat menjaga bukit-bukit itu semuanya turun. Sampai mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kalau kau mau, aku perintahkan gunung bukit itu semuanya untuk bergerak menghancurkan mereka. Apakah Rasulullah SAW mengizinkan malaikat untuk melakukan akan hal itu? Ternyata tidak. Bahkan apa kata Rasulullah SAW menanggapi daripada ucapan malaikat itu, dan kemudian Rasulullah berkata, "Bal arju ayyukhrijallah min adla'ihim may ya'budullah, bal arju ayyukhrijallah min aslabihim, ya, may ya'budullah wahdah la yusyrik bihi syai'a." Akan tetapi kata Nabi Muhammad, aku berharap nanti akan keluar daripada tulang rusuk mereka, min aslabihim may ya'budullaha wahdah, orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya, satu-satunya, dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Ini harapan Sallallahu alaihi wasallam. Nanti dari kota Taif ini sendiri akan muncul orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak selamanya kesulitan itu akan membawa sesuatu kerisauan. Kesulitan itu terkadang akan membawa kita dalam suatu kenikmatan. Asalkan ketika kesulitan itu kita pun sadar Allah yang akan memberikan jalan keluar kepada kita. Apapun hal sulitnya. Pernah terjadi dalam suatu kisah nyata. Seseorang, dan ini kisah yang begitu lama, kisah zaman dulu. Seorang yang hidupnya begitu miskin dalam kehidupannya.
Dia bisa untuk memberikan makan pada dirinya dan keluarganya. Satu hari ini dia kerja, berarti makanannya cukup dalam satu hari itu saja. Ini orang miskin. Dan ketahuilah orang miskin ini adalah orang yang soleh. Sampai suatu saat dia keluar dari rumahnya. Dan dia pun berusaha untuk mencari rezeki. Dari pagi dia keluar sampai selesai sholat isya, dia tidak dapat apa-apa, satu sen pun tidak dapat. Sementara keluarganya ini pasti akan berharap makanan, karena dari pagi belum makan apa-apa. Begitu dia pulang ke rumah, tidak bawa apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anaknya langsung menyapanya, Abah. Sapaan yang penuh dengan harapan supaya sang abah ini membawakan suatu makanan yang bisa untuk mereka makan. Apalagi memang hal ini dilakukan oleh seorang ayah setiap hari. Maka kemudian setelah itu sang suami tadi, sang ayah itu pun terduduk. Dan sang istri mengatakan, suamiku, saya dan anak-anak dari pagi sebelum makan. Apakah dalam waktu yang bergelap ini kita harus tidur dalam keadaan lapar? Maka kemudian suaminya mengatakan, wahai istriku, biarkan saya istirahat sejenak. Nanti insya Allah saya akan pergi lagi untuk cari rezeki. Sampailah kemudian dia pun istirahat. Jam 12 malam waktu itu dia bangun. Jam 12 malam. Dan ini kisah nyata ya jemaah. Jam 12 malam. Sekarang mau jam 12 malam mau cari rezeki apa? Kalau zaman dulu ada lampu merah macam itu bisa minta-minta. Tapi itu tidak akan dilakukan oleh mereka. Tidak akan dilakukan oleh orang-orang soleh. Minta-minta itu tidak akan. Karena la barakallahu lil mutasawwirin. Tidak ada berkah bagi orang yang berjalan-jalan ke sana kemari dengan meminta-minta. Tidak ada berkah. Ya. Sehingga ada satu kampung yang dahulu dikeluarkan oleh Majelis Ulama Madura, mengatakan memberi sedekah kepada pengemis hukumnya haram. Dia katakan begitu. Waktu itu ribut, di mana-mana ribut, karena sesuatu yang bertolak belakang. Kok sedekah diharamkan? Ini suatu fatwa yang tidak benar nampaknya. Maka kebetulan kita punya kawan dari Madura, kita telepon. Gimana ini dari Madura menetapkan memberi pengemis ini hukumnya adalah haram, padahal ini adalah sedekah, bagian kebaikan. Mereka katakan ada satu kampung di sini. Mereka orang kaya, mereka punya rumah, mereka punya mobil, dan mereka tidak mau bekerja kecuali meminta-minta saja. Maka hukum yang kami keluarkan itu bukan untuk Indonesia, tapi untuk daerah kami saja, supaya menghentikan mereka meminta-minta dan kemudian mereka pun akan bekerja. Maka dia keluarlah dia jam 12 malam. Dia kebingungan. Tapi dia yakin Allah tidak akan membiarkan dia. Allah tidak akan membiarkan seorang hamba dalam keadaan lapar, kecuali ketika seorang hamba itu datang kepada Allah, Allah pasti akan memberinya. Bukankah Allah telah menjawab di dalam hadis
Wa ya ibadi innakum jaya. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, sesungguhnya kalian ini dalam keadaan lapar. Fastat'imuni at'imukum, maka mintalah makanan kepadaku, aku akan memberikan kepada kalian makanan. Allah berjanji dalam Al-Quran, dan Allah sudah berbicara dalam Quran bahwa Allah akan memberikan rezeki daripada hambanya. Dan Allah rasa, maka subhanallah, jalan satu-satunya yang bisa untuk dia lakukan, begitu dia keluar rumah berjalan tidak jauh dari rumahnya ada masjid, tidak jauh dari rumahnya ada masjid. Hanya ini saja satu-satu jalan yang bisa untuk saya lakukan, yaitu kembali kepada Allah dan meminta. Maka dia kemudian membakar sumbu macam kita berita dibakarnya berita, karena zaman dulu tidak ada lampu seperti kita. Mereka dibakarnya berita, masuk dia ke dalam masjid, dia salat 2 rakaat. Setelah salat lalu dia bermunajat, ya Allah, hanya kepadamu hamba memohon pertolongan, ya Allah. Hamba dari pagi tidak makan, anak dan istri hamba sampai jam 12 malam ini juga belum makan, ya Allah. Karuniakan hamba rezekimu, ya Allah. Dia berdoa, bermunajat. Terus munajatnya dengan tanpa hentinya dia ucapkan, sambil dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu daerah itu Allah berikan kepada seorang penguasa. Yang penguasa ini tiba-tiba tengah malam takut mati. Tengah dia tidur, Bapak Ibu, dia sadar, tiba dia ketakutan, seakan-akan dia mau mati, ya kan? Ya sekarang orang takut mati, orang sah. Kalau orang bawah ini tak takut mati. Semakin banyak dan semakin tinggi kedudukan, rasa ketakutan itu makin timbul. Makin banyak hartanya, kadang makin takut, ya kan? Maka kemudian sang raja ini bimbang, ya Allah, dia tidur, dia bisa tidur, selalu kebimbangan bahwa dia itu udah mati. Penguasa ini, raja ini, yang ada di dalam pikirannya, ya Allah, kalau saya mati, apa yang harus saya bawa di hadapan-Mu, ya Allah? Amal saya masih kurang. Lalu sang raja ini pun mengumpulkan emas, berapa keping emasnya, ya, dibawanya, kemudian ditutupnya. Malam ini juga saya akan bersedekah. Malam ini juga saya akan bersedekah. Lalu dia pun naik ke atas kudanya tanpa memegang kendali. Pokoknya dibiarkannya kemana Allah membawa arah kuda ini. Ayo dia pastikan. Kemana Allah bawa arah kuda ini. Begitu berjalan itu kuda, dibiarkannya dengan tanpa pegang kendalinya. Begitu berjalan itu kuda, dia lihat kemana menuju kuda ini. Ternyata kuda itu masuk ke dalam masjid, masuk ke halaman masjid. Begitu masuk ke halaman masjid, kuda itu sudah tidak berjalan, dia berhenti.
dia berjalan sendiri kemudian menuju ke masjid ini. Tapi tengah malam begini di masjid, ya kira-kira jam 1-an malam, siapa yang mau saya cari? Yang mau saya keluar sedekah tengah malam, tidak berlampu. Saya pernah ceramah di daerah apa? Terindah, daerah Terindah. Begitu saya mau pergi sholat subuh, tak ada lampu, kampung tu. Saya tengok, ya Allah. Dia bilang, mau ke mana Ustaz? Saya mau pergi sholat subuh ke masjid tempat saya ceramah tadi malam. Antum mau sholat subuh ke sungai kan? Kalau tak tercebur, maklah. Kenapa? Masjid tidak berlampu, rumah orang kampung tidak berlampu. Tapi ngapa rumah saya berlampu? Yang tempat saya tinggal ini gadis kan? Kalau gadis mungkin dia HB. Satu hari mau habiskan minyak itu kira-kira 300.000, maka sebulan 9 juta. Kami hidupkan lampu 2 jam saja pakai genset. Tiap rumah ada beli genset. Subhanallah. Jadi tak bisa ke masjid. Tak bisa, memang kami sini tak pernah sholat subuh masjid. Kerana tak ada lampu. Saya bilang, ayolah masyarakat untuk masjid hidupkan terus sholat subuh, atau pakai dana masjid untuk beli minyak untuk sholat. Dia bilang, ya Ustaz, kalau masjidnya di kota, masjid di kampung, Jumat itu biasa kami dapat 300, 400, mana mau 9 juta. Ya Allah ya Karim. Ya kan? Jadi bayangkan jamaah tentang kisah ini yang dalam keadaan gelap tak berlampu. Maka kemudian sang raja ini yakin bahwasanya kuda ini sampai berada di situ, ini petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dia turun saja. Dia turun. Dia masuk ke dalam masjid yang ada hanya gelap gulita dan dilihatnya ada orang. Sampai kemudian dia lihat ada lampu cahaya sedikit. Dia mendekati cahaya itu. Dia lihat itu ada cahaya, mungkin ada orang. Didekatinya, ternyata dia lihat ada seorang yang sedang mengangkat tangannya. Dia dekati diam-diam itu orang dan dia dengar apa doanya. Ternyata sang lelaki tadi berdoa, ya Allah, hamba dari pagi tidak makan, anak istri hamba tidak makan. Ya Allah, karuniakan rezeki kepada hamba ya Allah, supaya hamba bisa memberikan makan untuk keluarga hamba ya Allah. Dia dengar, mungkin ini yang ditunjukkan Allah ini. Saya tidak bisa tidur sampai ada rasa ketakutan. Mungkin Allah itu mau mengabulkan doanya dia ini. Lalu setelah itu dia langsung mengucapkan Assalamualaikum. Terkejut sang ayah tadi. Waalaikumsalam. Ya Pak. Wahai pemuda, ya, saya adalah seorang raja. Saya seorang raja. Saya dari tadi mau tidur tidak bisa tidur. Ada rasa ketakutan saya akan kematian, sehingga menyebabkan saya berniat untuk bersedekah di malam hari ini. Dan saya sudah membawa kepingan emas yang akan saya berikan untuk. Inilah Allah mengabulkan doamu saat ini sampai saya menuju ke tempat ini. Ini kepingan emas akan saya berikan kepadamu. Ya. Dan hanya saya, engkau dan Allah yang ketiga. Hanya kita bertiga, tidak ada orang yang tahu selain kita. Lalu seorang raja mengatakan,
wahai pemuda, kalau memang emas ini yang saya berikan kepingan ini habis, maka silakan kau datang ke kerajaanku, datang ke istana. Setiap hari pun kau datang, pasti akan saya beri kau. Orang miskin itu menjawab, wahai raja, bagaimana mungkin saya akan mendatangi engkau, sementara datangnya engkau di sini karena saya mendatangi Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya mendatangi engkau, berarti saya mau mendatangi Allah. Engkau datang ke sini kenapa? Karena saya datang kepada Allah. Allah mengutusku ke sini. Kalau saya datang kepada engkau, berarti keinginan saya, bukan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Wahai raja, saya mohon maaf, saya tidak akan pernah datang ke istana untuk meminta. Subhanallah. Semakin terkagum ini raja ini, semakin kagum. Karena kenapa? Melihat bagaimana seorang pemuda miskin tadi yang membutuhkan dalam suatu makanan, maka ia kemudian menadahkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang pasti menjawab setiap doa daripada hamba-hambanya. Dan Allah utus seorang raja tadi untuk membantunya. Artinya adalah jadikan pengamalan yang kita baca di dalam sholat 5 waktu kita, sholat sunnah kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 2, ibadah dan isti'anah. Ibadah dan isti'anah, 2 hal. Ibadah minta tolong, ibadah minta tolong. Minta tolong dia hanya kepada Allah. Ya. Memang ada seorang ulama mengatakan, janganlah engkau meminta kepada Allah wala meminta kepada makhluk. Ketika engkau meminta kepada Allah, maka sesungguhnya engkau telah memerintah Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan makamnya kita. Ini bukan kedudukan kita. Ya. Orang-orang sufi itu, mereka itu kalau minta kepada Allah itu selalu berpikir panjang, apalagi minta kepada makhluk. Mereka berpikir panjang. Kenapa? Padahal diperintahkan oleh Allah untuk meminta, tapi ketika mereka ingin meminta kepada Allah, mereka selalu berpikir panjang. Yang pertama, mereka merasa malu. Ini minta terus, sementara tidak ada sesuatu yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatnya kurang, puasanya cuma wajib, sunnah pun jauh. Ya, sedekahnya kurang. Apalagi ikut ngambil kebaikan-kebaikan kurang. Jadi dia mau minta itu malu rasanya. Rasa malu dia timbul. Ya. Yang kedua, dia khawatir ketika dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah itu mempersiapkan lebih baik daripada yang dia minta. Dia mintanya, ya Allah, minta motor ya Allah, rupanya Allah itu mau ngasih ke mobil, cuma minta motor, ya rugi. Kalau bahasa kita itu tak ada sok ya. Ya kan gitu. Ya khawatir tuh, takut tuh permintaan dia, ternyata pemberian Allah itu lebih baik daripada yang dia minta. Kemudian yang ketiga, takut hilangnya rasa relanya, ya, menerima dari segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya. Ketetapan Allah ini kan kita tidak tahu. Dan segala ketetapan kesulitan atau ringan, kalau bukankah yang memberikan dalam kesulitan itu adalah Allah, suatu saat Allah akan memberikan jalan keluar kepada kita. Kesulitan dalam berbagai macam hal, ketetapan yang kita tidak tahu. Mungkin kesulitan atau ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah
untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya. Atau mungkin ketetapan bagi sang suami, sang istri meninggal dunia, sehingga dia harus berfokus dalam kasih sayang untuk mendidik anak-anaknya, dalam kasih sayang untuk merawat anak-anaknya, untuk memperhatikan anak-anaknya, melakukan dalam dua hal, mencari nafkah dan melimpahkan kasih sayang kepada anak-anaknya. Ini ketetapan Allah. Bagi kita sulit, tapi ketahuilah, kita harus ingat. Pertama, Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, "Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah apa yang menimpamu, ya, yang menimpa kepada kami, illa ma kataballahu lana, kecuali sesuatu itu sudah dicatat oleh Allah, sesuatu itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ialah Tuhan kita. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Orang-orang mukmin akan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita dalam kesulitan, setelah kita menerima dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala, kita harus ingat, takkan orang merasakan sulit seumur hidup itu. Takkan orang nangis seumur hidup. Suatu saat di balik tangisan pasti ada tawa. Suatu saat di balik kesusahan pasti ada suatu kesenangan, kebahagiaan. Tidak ada orang bahagia seumur hidup. Tidak ada. Kalau orang mau bahagia semua hidup di dunia ini, Firaun lah ya. Firaun tuh semua hidup dia di dunia bahagia, cuman tidak bahagia, sakit dia tak ada mana, ya kan? Sakit tak mana. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ketemu orang, dia bangga. Saya, alhamdulillah, saya dari kecil sampai tua tidak pernah sakit. Tinggal bapak ibu jawab, astagfirullah. Jangan ente di saudara di Firaun. Firaun nyaman di Firaun, tetap pernah sakit. Ya, Firaun kaya, ya kaya Firaun. Tapi berujung apa? Berujung kepada laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Perjalanannya adalah perjalanan yang merupakan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu saat saya pernah membaca di dalam hadis riwayat Imam Tabrani, kalau ketika Allah itu memuji seorang hamba, sesungguhnya Allah akan memberikan kepadanya kado yang terindah. Allah rindu dengan rintihan hamba itu. Allah rindu dengan rintihan hamba itu. Beda kalau orang yang rajin ibadah kepada Allah, begitu diuji, itu beda dengan orang yang tidak pernah ibadah. Kerinduan Allah itu dari mana? Kerinduan Allah itu dia menadahkan tangan, kemudian dia berdoa, ya Allah, dengan tetesan air matanya yang menunjukkan bahwa dia itu butuh dengan Allah. Ini yang dirindukan Allah di sini. Jadi ketika Allah memuji orang-orang yang beriman, itu Allah akan memberikan kado yang terindah, yang mungkin belum ada dalam benak pikirannya, tapi itu sudah ada dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah diberikan oleh Allah. Ya. Subhanallah. Maka ini mengingatkan kepada kita ayat Allah Subhanahu wa taala, inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan itu pasti akan ada kemudahan. Allah mengulangi kembali. Maka sesungguhnya setelah kesulitan itu pasti akan tiba kemudahan. Karena Allah telah menjelaskan di dalam firman-Nya, surah Al-Baqarah ayat 155, 156, 157.
Apa kata Allah? Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju'. Kami akan menguji engkau, ya, dari sedikit rasa ketakutan. Ya, takut dalam berbagai hal. Wal ju', diuji dengan kelaparan. Wa naqsim minal amwal, diuji dengan kekurangan harta. Wal anfus, diuji dengan jiwa. Wal thamarat, diuji dengan buah-buahan. Ini bagi orang pokok atas. Diuji dengan buah-buahan. Ya. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa basyirus sabirin. Berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ini ayat 155. Beri berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Lalu siapakah orang-orang yang sabar? Allah jawab di dalam Al-Quran ayat 156-nya. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mengatakan qalu inna lillah, kami ini adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita pegang saat ini adalah suatu hal sementara saja. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kenapa kalau kita melihat dari kisah-kisah orang soleh terdahulu atau dari kisah-kisah para rasul, ya, mereka ini seakan-akan setiap kesulitan mereka ini kenikmatan, lezat, bukan sesuatu yang membawa dalam suatu kesengsaraan. Ya. Maka para ulama mengatakan inilah yang menjadi ibarat dari manisnya iman dengan sebuah, ya, manisnya iman dengan sebuah buah. Mereka ketika sudah merasakan manisnya iman, maka mereka akan melihat dalam suatu kenikmatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam surah Ibrahim pada ayat ke-24 yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, alam tara kaifa daraballahu matalan, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah membuat suatu perumpamaan kalimat, dan kalimat itu kalimat yang hasanah, kalimat yang baik, ya. Allah berikan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Kalau udah pohonnya baik, kata Allah, akarnya teguh. Kalau udah akar itu teguh, kata Allah, maka dia punya cabangnya itu menjulang ke langit. Ya. Nah, ini yang dimaksudkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini, ya, menjelaskan kepada kita adalah kalimatul ikhlas. Kalimatul ikhlas. Kalimatul ikhlas itu apa? Kalimatul ikhlas itu adalah kalimatul thayyibah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya. Sehingga kalau seseorang, kenapa dinamakan kalimatul ikhlas? Ada para ulama berkata, ketika seorang mengucapkannya, mau dia karena keterpaksaan atau tidak, sesungguhnya ia sudah bagian seseorang yang diharami untuk kita perangi. Di saat peperangan, Rasulullah SAW, ya, selalu dikejar oleh orang-orang musyrik.
akan mereka bisa untuk direbut, dan Rasulullah akan berada di hadapan mereka, akan menghantam mereka. Lalu mereka berkata, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Langsung dibiarkan Nabi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dibiarkan Rasulullah. Sahabat bilang, ya Rasulullah, dia buah ini, dia buah. Cuma untuk amankan diri dia nih. Oleh sebab itu dia mengucap syahadat. Dijawab oleh Rasulullah, apakah kau tahu hati seorang hamba? Kau tahu tak yang ada pada hatinya? Jadi ya, kita tak tahu. Biarkan, dan tidak boleh membunuh orang yang telah bersyahadat. Tidak boleh. Syahadat kepada Allah dan syahadat kepada Rasul. Tidak boleh. Tapi untuk mencegah sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasulnya, itu wajib. Sebagaimana kalau memang apa yang kita saksikan ini adalah benar, yang disampaikan Kementerian Agama bahwa Syiah dan Ahmadiyah akan mereka masukkan di dalam suatu ajaran resmi di Indonesia ini, maka kita semuanya harus turun. Jangan bapak ibu diam. Kalau bapak ibu diam, anak-anak kita, cucu kita masa depan bahaya. Ini makin mengampun dia nih. Benar-benar ya. Otak dah mana ya lari. Ya. Udah jelas ini suatu yang melanggar. Ya. Ahmadiyah mau diresmikan. Nabi ini bukan Nabi Muhammad. Islam Ahmadiyah. Islam dari mana? Saya begitu buka TV-nya. TV-nya Al-Muslim. Nama TV itu di Paramola. Wah, ini betul sih. Bagus sebagai sobat. Salamat salli ala Mirza Ghulam Ahmad. Apa gak TV itu saya? TV-nya TV Muslim, ya. Jangan bapak diam, jangan kita biarkan, ya. Tidak ada urusan kalau ada kata memang suatu yang merusak di dalam agama kita lalu kita biarkan saja, ya. Mau menghancurkan negara dalam keagamaan Islam, kita harus maju. Tidak boleh diam, bapak ibu sekalian, ya. Yang merasa Islam, yang tidak ada gairah Islam, saya tidak paham lagi udah. Ini udah jelas. Dan subhanallah, Majelis Ulama Indonesia, Kementerian Agama dari daerah mana itu sudah mengirim surat ke pusat, ya, penolakan akan ya diakuinya Islam Syiah dengan Islam Ahmadiyah, ya. Islam itu satu, ada Islam Syiah, Islam ini, Islam ini, ada Islam, tidak ada. Islam itu satu, ya. Dalam apa perbedaan hanya terjadi pandangan mazhab. Di Indonesia ini hanya ada dua saja, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, selesai. Ya, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, kedua-duanya berjuang. Adapun yang masuk baru, Anda ikut Muhammadiyah atau ikut Nahdlatul Ulama? Anda ikut Kiai Haji Ahmad Dahlan atau ikut Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Dua arah itu saja. Ya, kalau dalam organisasinya. Ya, selain daripada itu, maka mereka membentuk sendiri. Karena kenapa? Muhammadiyah itu bermadhab. Madhabnya adalah madhab Hambali. Sehingga saya tidak pernah mempermasalahkan. Ya, kalau memang Anda Muhammadiyah, subuh dan kunut, ya terserah Anda. Anda Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah madhab Imam Hambali dan kunut. Ya. Suatu saat Buya Hamka sholat sama Kiai Haji Ilham Khalid, Menteri Agama pertama dulu, ya.
Menteri Agama utama dulu. Jadi Pak Kiai ini bingung, ya, karena Buya Hamka itu Muhammadiyah, tapi beliau moderat. Bahkan Buya Hamka akhirnya beliau menyetujui Maulid Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau ditanya, Buya dahulu Buya tidak setuju dengan pelaksanaan Maulid. Dulu kan ilmu saya masih dangkal, makin banyak buku dan kitab saya baca, maka saya makin paham. Ya, bahkan beliau hadir dalam acara Maulid Nabi, sehingga dia mengatakan bahwasanya Buya Hamka dan hayatnya berubah menjadi NU. Ya, padahal Buya Hamka itu menyikapi bagaimana antara perbedaan mazhab ini dan diajarkan kepada kita. Saat itu Pak Kiai Haji Idham Khalil bingung, ini di belakangnya ulama tafsir. Buya Hamka itu masuk penjara itu bukan sebentar. Kenapa Buya Hamka masuk penjara? Karena melawan pemerintahan, satu hukum yang bertolak belakang dengan agama. Ditolak beliau, ya, masuk. Ketika masuk dalam penjara, Buya Hamka mengarang tafsir Al-Azhar. Subhanallah, antum kalau membaca dalam tafsir Al-Azhar yang saya pakai itu di ngajar di Masjid Nurul Ihsan tafsir, itu banyak pendapat di dalam tafsir Al-Azhar saya ambil. Karena beliau menjelaskan ayat-ayat Al-Quran untuk kaitan dengan kejadian pada zaman ini. Ya, beliau ambil luasnya ilmu yang dia. Karena kenapa? Beliau merasakan saat inilah kesibukan saya agak berkurang dan kesempatan saya untuk menulis. Maka begitu beliau keluar dari penjara, berapa jilid tafsir bisa beliau selesaikan? Ya, berapa juz Al-Quran bisa beliau selesaikan? Masuk. Ya. Jadi bagi para ulama ketika mereka masuk itu hanya muslah saja. Mereka menjauhkan diri dari manusia. Ketika mereka sendiri dalam ruangan, mereka merasa bahwa dia berkhalwat. Mereka menyendiri, menghubungkan hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah berkhalwat di Gua Hira, pada saat itu tidak ada satu pun manusia yang hirau kepada beliau. Tapi beliau menghubungkan hati kepada sesuatu yang ada, yang tidak akan pernah tidur dan tidak pernah mengantuk, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Kiai Haji Idham Khalil ini subuh waktu itu jadi imam. Kira-kira jadi imam pakai kunut ke tidak ya? Pakai kunut ke tidak? Mau pakai kunut tak nyaman pula satu yang kan. Tidak pakai kunut, saya jadi NU, Kiai Haji Idham Khalil dulu. Mazhab Imam Syafi'i. Kalau NU udah pasti mazhab Imam Syafi'i. Kalau ada orang yang saya NU, mazhab saya Hambali, bukan NU ya. Kalau NU di Indonesia pasti mazhab Imam Syafi'i. Maka kemudian udah ada pakai Imam Syafi'i pernah sholat di dekat makamnya Imam Abu Hanifah. Ya, kemudian Imam Syafi'i tidak menggunakan kunut karena menghormati Imam Abu Hanifah. Udah kalau gitu saya tidak kunut, menghormati Buya Hamka. Selesai beliau sholat, Buya Hamka langsung berkata, wahai Pak Kiai, ya, saya rindu untuk didoakan engkau di dalam sholat. Kenapa engkau tidak berkunut? Saya ingin didoakan dalam sholat tadi. Saya mikir antum yang menjadi imam ini, saya pasti akan didoakan ini. Ternyata antum tidak doakan anak tadi dalam sholatnya. Tuh lihat, Buya Hamka suruh kenapa antum tidak berkunut? Ini ulama saling menyatukan dengan perbedaan-perbedaan ini. Jadi
inilah bagaimana dalam kemerdekaan Indonesia jasa dua orang pahlawan, ya, pahlawan sekaligus adalah pemuka agama, seorang yang alim, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Arif. Dua-duanya ini mereka biarpun berbeda dalam pandangan mazhab mereka, yang satu mazhab Imam Hambali, yang satu mazhab Imam Syafi'i, tapi mereka tetap satu tujuan. Terjadi musyawarah kan. Pada tahun 1905 kan terjadi musyawarah. Sampai saat ini tempat musyawarahnya masih ada. Kalau antum pergi ke Tanah Abang, ada bangunan kalau sebelah kiri, ya sebelah kiri itu namanya Jami Al-Khair. Jami Al-Khair, insyaallah para Alawiyin tahu biasa di Jami Al-Khair. Orang Zuhad di sana biasa. Di situ musyawarah mereka. Gimana ini untuk kemerdekaan? Ya, maka berpikirlah untuk pertama kita perkembangan dulu. Perkembangan dalam pendidikan, perekonomian itu kalau mau merdeka. Kalau namanya merdeka, ekonomi udah tenang, ya. Kemudian pendidikan udah tenang, berarti merdeka itu, ya. Udah dipikirkan. Lalu Muhammadiyah pun mulai Kiai Haji Ahmad Dahlan mengembangkan dalam pendidikan, mengembangkan dalam perekonomian. Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam pendidikan. Ya, kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam perkembangan pesantren. Ya, sehingga Muhammadiyah berdiri tahun 1912, NU berdiri pada tahun 1926. Dua-duanya ini sebelum kemerdekaan Indonesia. Ya, ini atas saran mereka. Ya, Pak Presiden Soekarno itu kalau tidak ada ulama, tidak ada apa-apanya. Saya seorang proklamasi. Kalau tidak ayah saya, maka Indonesia tidak merdeka. Jawa, lupanya. Karena kenapa? Dia lupa sejarah. Kalau dia ingat sejarah, ini ya dari awal Indonesia ini itu semuanya berkabar ulama dan santri, pesantren. Ya, yang membantai para penjajah itu adalah ya para ulama dan santri. Saat itu kan pemegangnya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pak Presiden Soekarno bingung Pak Presiden ini. Tidak apa kita belajar sejarah subuh ini. Biar tidak macam-macam Pak. Sampai mau resmikan nanti Islam kau bagi pecah apa? Apa harus Islam? Coba sekali-sekali agama lain pecah-pecah ya Pak. Ya. Di sini kita lihat kemerdekaan Indonesia betul 17 Agustus tahun 1945 pada hari Jumat, pada tanggal 9 Ramadan merdeka. Udah alhamdulillah dengan rahmat Allah dibacakan oleh Pak Presiden di rumahnya orang Arab namanya Syekh Farad bin Arwa namanya, dibacakan oleh. Tapi bingung setelah 1 bulan datang lagi Belanda sama Inggris untuk menjaga kita. Datang, bingung lagi bagaimana. Pak Presiden Soekarno putusannya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Gimana ini Pak Kiai? Kita mau lakukan apa? Tunggu dulu. Dikumpulkan ada Kiai Haji Abbas. Kalau yang pernah ke Cirebon tahu, di daerah Punten. Saya di Cirebon 6 bulan. Kemudian ada Mansur, ya kumpul semua mereka. Kenapa? Untuk menetapkan bagaimana kemerdekaan Indonesia ini. Maka keluarlah namanya resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober keluar. Di saat keluar resolusi jihad, kita dapat bantuan dari luar. Sampailah Indonesia merdeka. Siapa santri-santri semua keluar, yang dididik oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari
dalam pendidikan pesantren itu semua keluar. Diumumkan oleh Bung Tomo, yang menjadi jenderalnya adalah seorang ustaz. Siapa? Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman itu ustaz. Ya. Jenderal Sudirman itu ustaz. Kalau ada memang seorang ustaz di zaman sekarang yang secerdas Jenderal Sudirman, dan insya Allah itu ada. Itu kalau zaman dulu tuh diangkat jadi jenderal gitu. Udah diangkat jadi jenderal. Siapa yang cerdas? Bukan masalah persenjataannya, tetapi masalah hubungan dia kepada Allah yang dekat itu akan memberikan jalan keluar pertolongan. Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Intan surullah yang sungguh. Jika kau menolong agama Allah, Allah akan menolong engkau. Itu yang mereka cari. Maka Jenderal Sudirman itu guru agama, seorang ustaz dipilih sampai menjadi jenderal, sampai menjadi seorang pemimpin. Ya, ketika ditanya, Bapak Jenderal Sudirman, bagaimana engkau bisa ketika melewati beranda engkau tidak terlihat? Yang pertama, saya tidak pernah melepaskan wudu setiap harinya. Saya bukan memakai jimat, tidak pernah melepaskan wudu. Ya, kemudian menjaga daripada sholatnya, dan saya tidak pernah melalaikan hati saya untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah jaga saya. Ya, maka pada saat itu peperangan Inggris sama Belanda bukan tak terkejut. Dua jenderal mereka beres. Pertama Jenderal Jenderal Malabi namanya, yang kedua Jenderal Robert Mansell. Dua-duanya habis Singapura. Ya, kamu dua jenderal. Supaya kita paham bahwasanya Indonesia akan lega, akan tenang, akan menjadi baldatun thayyibah kalau ketika ada hubungan antara umara dengan ulama, sebagaimana kita memerdekakan Indonesia dahulu. Ya, insyaallah. Ini intinya Pak. Segala kesulitan yang ada dalam hal apapun, insya Allah Allah berikan kemudahan. Kalau dia dalam ruang lingkup besar, saat ini negara kita dalam sulit, ketahuilah yakin suatu saat Allah akan berikan kemudahan yang tiada bisa untuk kita bayangkan, dan insya Allah itu adalah terbaik bagi rakyat Indonesia. Kalau kesulitan itu pada keluarga, yakin suatu saat Allah akan memberikan jalan keluar dari kemudahan, dari kesulitan itu. Inilah rasa manisnya iman. Insya Allah akan kita jelaskan kembali dengan manisnya iman ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Kalau seorang memiliki antara tiga ini, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Apa saja, insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan hikmah ini bermanfaat bagi saya dan kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala yang membuka hati orang-orang yang zalim. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ya memberikan jalan petunjuk kepada kita semuanya, kepada umat Islam, dan Allah mudahkan dari segala urusan para ulama-ulama kita. Ya, urusan daripada siapa yang menolong dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah Allah memudahkan dari segala urusan mereka. Terkhusus Allah mudahkan insyaallah, dan beri jalan keluar kepada Habibana Muhammad Nazir bin Syihab. Mudah-mudahan